warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bunga Bagasasi Alkansa. Kalian boleh panggil saya Ibu Bunga. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Bunga akan mengajarkan kalian mengenai mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalian udah pada siap belajar kan? Kalau sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Tepat sekali, kita hari ini akan belajar tentang bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari itu? Yang pertama, kita akan mengenal bagaimana lingkungan yang bersih dan bagaimana lingkungan yang kotor. Lalu yang kedua, kita akan mengenal aturan bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penerapan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dan yang keempat, kita akan mengetahui manfaat dari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, seperti apa sih pemaparannya? Mari kita simak videonya. Nah, anak-anak, dalam suatu negara terdapat dua wilayah, yaitu ada wilayah perkotaan, ada juga wilayah perdesaan. Dan juga terdapat dua lingkungan. Apa saja? Yaitu ada lingkungan kotor yang sangat gampang sekali terkena penyakit, dan ada juga lingkungan bersih yang tidak akan mudah terserang penyakit. Namun, pada kedua wilayah di sini, perkotaan dan pedesaan menginginkan lingkungan yang sangat amat bersih. Namun, tidak hanya mau saja, kita harus usaha untuk lingkungan ini agar tetap bersih. Nah, namun pada dasarnya, ketika kita ingin lingkungan kita bersih, maka yang harus kita ketahui pertama adalah aturan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Yaitu yang pertama adalah menghargai kebiasaan orang lain dalam menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya dalam buku tema, yaitu Siti adalah tetanggaku yang sangat baik. Dia selalu menjaga kebersihan lingkungannya, terutama halaman rumahnya. Dia selalu membersihkan rumahnya dengan menyapu, mengepel, dan membersihkan lain sebagainya. Juga dia tidak lupa untuk selalu membersihkan saluran air, sehingga tidak ada air yang tergenang dan juga tidak ada banyak sampah di dalam saluran air yang menyebabkan banjir. Nah, dengan itu, kita harus membiasakan kebiasaan orang lain. Kita ambil contoh dari seorang Siti, karena dia memiliki kebiasaan yang baik. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan barang yang sudah tidak layak dipakai. Kebanyakan kalau kita sudah menjaga kebersihan, banyak sekali barang-barang yang ditemukan sudah tidak layak pakai lagi. Namun, akan ada manfaatnya jika kita mengembangkannya dengan cara yang baik, yaitu melatih kreativitas kita. Contohnya dalam buku tema, seorang Edo, dia menemukan sebuah kemoceng di dalam gudang. Dia ingat pesan ibu guru bahwa kita harus memanfaatkan barang yang sudah tidak layak pakai, karena itu memiliki manfaat yang sangat baik untuk kita kalau kita menggunakannya dengan baik.
Nah, kemoceng ini dia buat dengan kerajinan dia agar dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Bisa menjadi hiasan, bisa menjadi lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa contoh dari Edo, maka kita juga akan mampu memanfaatkan barang yang sudah tidak layak dipakai untuk dipakai dengan baik. Nah, lalu yang ketiga adalah membiasakan diri untuk menghargai dan menghormati lingkungan orang lain. Artinya, kita harus bisa menghargai lingkungan orang lain. Contohnya dalam buku tema Edo. Edo mempunyai kandang ayam yang sangat banyak di rumahnya. Namun, kandang ayam tersebut tidak mengganggu lingkungan orang lain, dan ayam tersebut pun tidak mengganggu orang lain. Sehingga lingkungan orang lain tetap terjaga dengan bersih, dan kita mampu menghargai lingkungan orang lain, terutama tetangga kita. Jadi, apapun yang kita miliki, barang apapun yang kita miliki, jangan sampai merusak lingkungan orang lain. Karena kita harus belajar menghargai dan menghormati lingkungan orang lain, agar kita dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tentang implementasi bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Yang pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dalam penerapan diri kita sendiri, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Nah, sering sekali nih ya, kita melakukan segala aktivitas tanpa kita sadari, kita selalu menyentuh barang-barang yang tidak diketahui itu banyak kumannya atau tidak. Maka dari itu, sangat penting sekali kita untuk menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan cara mencuci tangan. Mau itu sebelum aktivitas, mau itu setelah aktivitas, mau itu sebelum makan, dan juga sesudah makan. Itu penting sekali untuk kita lakukan. Lalu yang kedua, kita harus mampu merapikan kamar tidur sendiri. Nih, anak-anak yang masih dibantuin orang tua dalam merapikan kamar tidurnya harus lebih mandiri lagi ya. Karena penting sekali kita dapat merapikan dengan sendiri agar kita lebih mandiri. Nah, dengan kita mandiri, kita juga akan mampu menerapkan dalam membersihkan kebersihan, dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama di dalam kamar kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Nih, kita sering masih melihat banyak orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, terutama anak-anak ya. Nah, jangan dibiasakan ya anak-anak, kalau kita masih membuang sampah sembarangan, maka kita harus memperbaiki diri, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan kita menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu penerapan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Maka dari itu, tanamkan dalam diri kita untuk mampu bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lalu yang keempat adalah bekerja sama dengan keluarga di rumah. Artinya, kita berbagi tugas dengan keluarga, yaitu contohnya kakak yang menyapu, adik yang mengepel, ibu yang membersihkan meja, dan ayah yang membersihkan kaca. Gitu. Nah, itu berbagi tugas sehingga rumah akan terlihat bersih dengan kita bekerja sama. Lalu yang kelima adalah bekerja sama dengan teman membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah juga dibagi-bagi. Ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan kantin,
kantin, ada yang membersihkan perpustakaan, ada yang membersihkan halaman sekolah, dan juga membuat taman-taman kecil yang indah, sehingga lingkungan sekolah pun terlihat bersih, aman, dan sangat nyaman. Bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Contohnya, saling bergotong royong. Dengan kejadian kemarin terjadi hujan di dalam buku tema, sehingga banyak sekali pohon-pohon yang tumbang, juga daun-daun yang berserakan. Sehingga dalam masyarakat mengadakan sebuah kerja bakti atau gotong royong, sehingga terjalinnya kebersamaan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lalu ada juga pembahasan mengenai menjaga kesehatan bersama, yaitu seperti contohnya yang pertama adalah rutin berolahraga. Nah, dengan kita sering berolahraga, baik itu bermain bola, berlari, bersepeda, dengan kita lakukan secara rutin, itu salah satu penerapan menjaga kesehatan bersama. Salah satunya menjaga kesehatan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah bergerak aktif. Bergerak aktif di sini selain olahraga, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya tadi menjaga kebersihan di rumah. Dengan kita sering menyapu, mengepel, membersihkan rumah lainnya, itu salah satu penerapan menjaga kesehatan. Karena dengan tubuh kita bergerak aktif, itu salah satu cara pencegahan dari penyakit, karena sering bergerak aktif dan menjaga kesehatan. Lalu yang ketiga adalah menemani ibu ke pasar dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki di sini salah satunya adalah bergerak aktif. Karena dengan kita berjalan kaki, berjalan santai, itu salah satu menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Harus sering ya, sayuran dan juga buah-buahan agar kita tidak mudah terkena penyakit. Dan yang terakhir adalah manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yaitu yang pertama adalah terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena lingkungan yang kotor itu sangatlah mudah untuk menyerap penyakit ke dalam tubuh kita. Maka dari itu penting sekali kita dalam menjaga kebersihan, agar kesehatan kita juga terjaga. Lalu yang kedua adalah lingkungan terlihat sejuk. Nah, dengan lingkungan yang sejuk membuat kita nyaman, aman, dan juga damai. Lalu yang ketiga adalah bebas dari polusi udara. Nah, lingkungan kotor juga termasuk polusi udara. Polusi udara juga bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Maka dari itu, penting sekali kita menjaga kebersihan lingkungan agar kesehatan kita juga terjaga. Lalu yang keempat adalah terhindar dari namanya banjir. Karena kita sering melakukan kerjasama dalam membersihkan saluran air, maka tidak akan mepet oleh sampah-sampah yang sering kita buang ke dalam saluran air. Maka dari itu penting kita menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari namanya banjir. Lalu yang kelima adalah air terasa aman dan juga bersih. Baik, sekian pemaparan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga kesehatan kita.
agar kita terhindar dari namanya penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.